Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Puspavani, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari kesibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami kesibukan perguruan taman siswa. Dan memang Ki Hajar dan taman siswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangkai yang tak dapat terpisahkan. Kita berada di kelas terbuka dari sebuah taman guru. Untuk selanjutnya, mengikuti latihan sebuah permainan kanak-kanak, kancil mencuri timun. Sedapnya menyaksikan kenakalan anak-anak Taman Indria ini yang dengan merdekanya belajar di bawah asuhan kasih ibu gurunya. Kembali ke Pendopo Agung, kita saksikan permainan kanak-kanak yang lain. Joko Tingkir dalam bahasa daerah. Didampingi oleh ibu, Ki Hajar mengadakan peninjauan ke tempat anak-anak yang tengah belajar menggambar di alam terbuka. Anak menggambar secara gotong royong, jadi berhulukis kuntul baris di bidang lukis. Kemudian perjalanan Ki dan Nyi Hajar diteruskan ke tempat anak-anak dewasa dalam pelajarannya memahat, diri dalam mengerjakan kerajinan tangan. Pada ketika-ketika tertentu, hasil karya murid-murid taman siswa tersebut dipamerkan. Kita tenggelam di dalam kesibukan anak-anak. Marilah kita kini meneropong kesibukan bapak-bapaknya, pemimpin-pemimpin organisasi taman siswa, anggota-anggota majelis luhur. Kemudian muncullah Pak
Sarminto untuk memanggil mereka berapat. Pak Sarminto, yang juga telah mendahului kita pulang ke alam baka, adalah pula seorang tokoh taman siswa yang setia dan tak kenal jerih dan waktu. Demikian pula lah lain-lain anggota karyawan Majelis Luhur yang kita jenguk dalam ruang ini. Dan tak salahlah kata orang bahwa mereka yang berani menceburkan diri dalam taman siswa adalah mereka yang bersedia berkorban dan tak takut akan melarat. Yang dengan setia mengabdikan diri selama ini mau tak mau mengalami dituling. Dan bolehlah keluarga taman siswa merasa bangga dengan hasil-hasil dari mesin baru ini. Untuk kelak menurut masanya, mesin-mesin ini pun akan mengalami ditulingnya pula. Nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara, tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sepuh yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya telah membangun dan menjiwai taman siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini, Ki Cokrodirjo, Nyi Hajar, Ki Pranawidekto, Ki Hajar, Ki Sutopo Wonoboyo, dapat berkumpul dan bersenda bersama sambil mengenangkan kembali masa lalu, masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi sayang, pertemuan semacam yang kita saksikan ini ternyata adalah pertemuan terakhir pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. Goda merintang jalan taman siswa sampai karena pajak, bangku-bangku sekolah dan lain-lain barang harus dilelang. Dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena taman siswa tetap berjalan. Satu goda hilang, lain rintang menjelang. Dalam tahun 1932, lahirlah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar yang bermaksud membubar hancurkan taman siswa. Kali ini pun Ki Hajar bersikap tegas. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Dengan bantuan dari badan-badan perjuangan lainnya dan tokoh-tokoh patriotik, ordonansi tersebut akhirnya menemukan kuburnya. Ternyata benih taman siswa mendapat tanah yang subur dan berkembanglah ia luas ke segala pelosok Nusantara. Bukanlah Ki Hajar jika tidak terus berjuang di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan, walau badan sudah terasa tak kuat lagi. Tanggal 19 Desember 1956 adalah hari penting dalam catatan sejarah hidup Ki Hajar. Pada hari itu, bertempat di Sitinggil, Yogyakarta, dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Ki Hajar oleh Universitas Gadjah Mada. Menyaksikan perhatian yang sangat besar ini, tahulah kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting, peristiwa nasional. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Sarjito antara lain mengatakan bahwa pada hari-hari setengah abad lampau, gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hajar
adalah bagaikan Nayarana, pemuda senantiasa gembira hati, tangkas, tidak sepi humor. Dalam kata sambutannya, Ki Hajar antara lain mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Kita dengar, tapi mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa ini adalah istilah yang berasal dari Taman Siswa. Ketika Taman Siswa berdiri di tahun 1922, maka ada satu ucapan dari presiden kita yang pertama, marhum Sutatmo Sriyokusumo, yang ditulis dalam karangan dalam bahasa Belanda yang berbunyi, demokrasi zonder leidenschap is een ramp voor volk. Dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita adakan. Demokrasi yang tidak dipimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti tiap-tiap orang merasa boleh berbuat semau-maunya. Dan karenanya, akibatnya tidak lain daripada kekacauan. Kita mengadakan istilah itu oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat, di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah satu, itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh, itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam Taman Siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam Taman Siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam Taman Siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua persamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi, tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat kepada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. Sebab tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Rasa duka sedalam-dalamnya dari segenap putra-putramu Ki Hajar Dewantara.
mengantar kepulanganmu ke Hyang Widi. Rasa setia atas cita-cita luhurmu Ki Hajar Dewantara kami teruskan sampai tercapai masyarakat tertib dan damai. Padma mekar harumnya mengambar-ambar. Itulah pribadi agungmu Ki Hajar. Agungnya cita demi sempurnanya rakyat Indonesia. Berjuta jiwa kau tempa di Taman Siswa. Di hatinya tumbuh cinta paling setia pada kemerdekaan, pada tanah air, pada rakyat yang jujur dan gagah berani. Kami penerusmu Ki Hajar. Di hati kami tercatat duka paling besar atas kepergianmu dari sisi kami. Kami tahu satu kepergian wajar. Dan jiwa kami sudah terlanjur dipadu cinta paling setia. Cinta dan setia ajaranmu. Kami jaga keutuhan. Kami cegah setiap usaha penyelewengan yang menggunakan saat duka ini sebagai kesempatan, kesucian